Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Saya mengucapkan selamat berlebaran, selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kita berada di satu momen besar dari syiar-syiar Islam. Yang tadi kita telah melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha. Setelah itu dilangsungkan dengan kegiatan menyembelih kurban, yang merupakan bagian dari rangkaian-rangkaian ibadah yang disyariatkan di dalam bulan Zulhijjah. Sebagai contoh atau meniru, mengikuti dari apa yang telah berlaku dari sunnah yang dijalankan oleh Nabiuna wa Khaliluna Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam. Sebuah kasus yang mengandung kausalitas yang sangat kental dengan nilai-nilai kebaikan-kebaikan dan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Kasus di mana seorang bapak, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dalam hal ini mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Maka corak atau potret yang paling besar yang kita dapatkan dari pelajaran ini ialah, yakni hari raya berkurban ini ialah hari yang sekaligus ditetapkan sebagai sunnah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam hendak menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Pelajaran yang paling besar yang kita ambil di situ ialah dituntutnya sikap totalitas di dalam beragama. Itu yang paling dan sangat tampak dari pelajaran yang diajarkan pada kasus ini. Sikap totalitas secara penuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beragama. Maka di dalam agama kita Islam itu dikenal dengan istilah al-istislamu lillah, berserah diri penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam penghambaan, dalam peribadahan, itu semua kita serahkan secara totalitas, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada atau tidak ada. Dari apa yang kita dapatkan manfaat dari itu. Tidak ada hukum timbal balik atau sifatnya transaksional ibadah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menguntungkan, dilakukan. Kalau tidak menguntungkan, kalau tidak dilakukan. Dahulu sebagian manusia pernah berkata bahwa kita masuk ke agama Islam ini coba-coba. Misalkan atau jika istri kita melahirkan anak laki-laki, atau niaga kita ini sukses, maka Islam ini benar. Tetapi jika istri kita tidak melahirkan anak laki-laki, juga niaga kita tidak sukses, berarti agama Islam ini buruk. Ini bentuk transaksional yang pernah terjadi di masa itu. Ketika mereka masuk Islam, tetapi mencari keuntungan. Maka di hari ini, kita diajarkan bahwa al-istislamu lillah, berserah diri penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapati diri pada penghambaan, pada peribadahan, harus meniadakan tindak transaksi di dalamnya. Artinya, sebagian orang mungkin ada mengaitkan ibadahnya dengan perkara-perkara transaksi duniawi. Dia datang menghamparkan sejadah. Dia datang ke dalam sujudnya. Dia datang di dalam salatnya, dia datang di dalam tahajudnya, dia datang di dalam tengadah tangannya. Dia berdoa kepada Allah, dia berdoa di dalam sujudnya, dia berharap di dalam ibadah tersebut dengan agar mungkin ekonominya lancar, agar mungkin bisnisnya lancar, agar mungkin pekerjaannya diperbaiki. Dia datang dengan itu. Maka menjadi pertanyaan besar ialah, jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak datang dengan apa yang menjadi permintaan kita itu ialah, apakah kita masih mau menyembah? Apakah kita masih mau khusyuk di dalam persimpuhan peribadahan kita kepada Allah atau tidak?
Maka ini ujian besar. Kita diuji dengan penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang hal itu, Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan tentang sikap Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam. Yang Allah tegaskan tentang itu, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka manakala ketika keduanya telah berserah diri. Keduanya telah berserah diri. Imamna Ibnu Jarir al-Tabari, Imamna Ikrimah Maula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu mereka berkata falamma aslama, ketika mereka berdua telah berserah diri, mereka patuh dan tunduk. Mereka berserah diri. Ibrahim alaihi salam siap untuk menyembelih anaknya, dan Ismail alaihi salam siap untuk disembelih oleh bapaknya. Artinya dua orang ini telah bersiap keduanya untuk mematuhi perintah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada transaksi di dalamnya. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau tidak tahu anaknya itu akan diganti dengan domba. Beliau tidak tahu. Dan beliau tidak minta itu. Allah katakan, sembelih anakmu. Nabi Ibrahim alaihi salam patuh, tunduk, taat, siap untuk menyembelih anaknya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Nabiullah Ismail alaihi salam telah ditidurkan di atas pelipisnya, siap untuk disembelih, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami membalas. Kadzalika najzi al-muhsinin. Demikian kami membalas kebaikan orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat kebaikan. Di sini menarik. Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menggunakan kalimat ihsan. Artinya ihsan, maqam yang paling tinggi itu adalah ketika seseorang itu datang beribadah kepada Allah, ia meniadakan transaksi keinginannya dalam bentuk apapun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imamna Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, u'budullaha, sembahlah engkau Allah Subhanahu wa ta'ala limuradihi minka, karena keinginan ia Allah darimu, la limuradika min, bukan karena keinginanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhlas, artinya mengikhlaskan, totalitas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada keinginan timbal balik dari makna-makna atau yang senada dengan itu. Maka saya nasihatkan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada, nilai perjuangan, peribadahan, penyembahan, kebaikan, apapun itu, ikut nimbrung, berkontribusi untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan dakwah, maka atau yang senada dengan itu, berkontribusi di dalam agama ini, memakmurkan masjid, menegakkan dakwah Islam, memakmurkan dakwah Islam, memakmurkan pendidikan-pendidikan Islam, harusnya didasari dengan atas asas itu, bahwasanya kita berbuat, kita berkontribusi untuk agama ini, harusnya kita didasari dengan asas ikhlas, tidak ada transaksi di dalamnya, transaksi duniawi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harapan besar kita adalah ujungnya itu ialah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bila Allah telah ridha, maka apapun kebaikan-kebaikan, maka apapun kenikmatan-kenikmatan duniawi, maka itu sangat mudah untuk diperoleh jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridha. Maka ini pelajaran yang sangat besar yang bisa kita petik dari kasus Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan penyembelihan kurban di hari raya Idul Adha ini. Maka dari pelajaran yang kita sebutkan tadi, maka semoga kita bisa mengambil pelajaran, dan semoga senantiasa kita terus bisa belajar untuk mendidik diri kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang al-istislamu lillah, yang berserah diri secara penuh dan totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.